Oke, salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali menjelaskan tentang teknik radiografi, di mana di sini saya akan menjelaskan teknik radiografi orbita. Lanjut setelah orbita juga saya akan menjelaskan tentang teknik radiografi sigmoidicum dan os nasal, di mana orbita itu adalah merupakan teknik radiografi untuk memulihkan tulang-tulang di rongga mata, orbita. Seperti itu ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung masuk ke anatominya. Di sini secara garis besar, anatomi orbital terdiri dari 7 tulang. Nah, ini ada frontal, lacrimal, ethmoid juga terlihat di sini. Uh, Bisa dilihat di gambar ini, nanti bisa dipelajari uh, dari PowerPoint yang saya kasih sebelumnya. Oke, kemudian ini secara garis besar lingkaran orbita bagian terluar kerucut disebut base. Base ya, bagian terluar kerucut itu disebut base, dan bagian ujung posterior, ujung belakang, posterior belakang kerucut disebut dengan apex. Itu diingat, nanti bagian terluarnya disebut base, bagian ujungnya disebut apex. Orbita ini sendiri membentuk sudut kira-kira 37 derajat dari MSP, mid sagittal plane. Nah, sini dia membentuk sudut 37 derajat kurang lebih, dan membentuk sudut 30 derajat superior dari OML, orbitometal line. Oke. Nah, ini kurang lebih dia seperti ini, membentuk sudut 30 derajat terhadap uh, superior dari OML. Nah, di sini indikasi untuk teknik pemeriksaan radiografi orbita tulang-tulang mata. Di sini ada fraktur, ada abnormalities optik foramen, kemudian ada corpus alienum. Nah, ini semacam benda asing yang masuk ke menembus tulang-tulang mata tersebut. Kemudian kaset yang digunakan bisa 18x24 atau 24x30. Nah, ini menyesuaikan. Ada beberapa proyeksi nanti yang satu kaset dibagi dua, mungkin itu dapat digunakan kaset 24x30. Nah, ini dari teknik pemeriksaan yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas. Oke, saya langsung saja. Proyeksi yang pertama ini adalah PA aksial atau Caldwell method. Ini sebelumnya sudah kita sering bahas teknik Caldwell method ini, saya ulang kembali saja untuk memperjelas kembali. Jadi posisi pasiennya prone. Oke, ada PA aksial, kan dia tidur tengkurap posterior anterior. Jadi dia prone. Posisi objeknya OML, dia tegak lurus dengan IR. MSP dia tegak lurus dengan IR, usahakan tidak ada pergerakan atau rotasi. CR-nya dia 20 derajat sampai 25 derajat ke kaudat. Kaudat itu ke bawah aksial. Nah, central point-nya masuk dari occipital. Nah, occipital yang ini, yang menonjol di belakang kepala Anda. Keluar pada margin inferior orbita. Inferior bawah margin. Nih. Margin inferior orbita. Oke. Yang menembus margin inferior orbita dari occipital. Kurang lebih dia seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada PA oblik, parieto orbital oblik, atau sering disebut race method. Nah, di sini PA oblik race method di sini dia baik untuk menampakkan foramen optikum di kuadran lateral bawah pada forsa orbita. Foramen optikum bisa terletak pada ujung sphenoid dan os petrosum di bawah orbita. Nah, kurang lebih dia seperti itu untuk dapat menampakkannya. Nah, kemudian posisi pasiennya semi prone atau prone. Di sini ada kata PA oblik, ada kata oblik berarti ada miring. Ada kemiringan di sini. PA berarti posterior anterior. Sisi bagian depan pasien dia berada pada kaset. Nah, di sini mata yang sakit, orbita yang sakit yang akan diperiksa dia menempel pada kaset yang dekat dengan kaset. Misalnya kita akan memeriksa PA oblik R, berarti nah ini sana kanan, berarti dia miringnya ke kiri. Nah, ini yang kanan ini dekat dengan kaset, menempel kaset seperti ini. Nah,
kiri, kebalikannya berarti seperti ini. Obliknya dia ke kanan, ke kiri. Nah, di sini posisi pasien AML akan show metal line. Nah, agak dongak pasiennya. MSP 53 derajat terhadap PR. Misalnya saya ingin periksa yang kanan, nah berarti saya miringkan ke sini 50, sehingga MSP-nya dia membentuk sudut 53 derajat. Nah, ini MSP terhadap IR, terhadap IR. Oke, ini kasetan di sini. Oke. Arah sinar central ray-nya tegak lurus dengan kaset. Kemudian CP-nya pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Oke. Kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Jadi dia menembus tadi kan gini. Ya, oke, kurang lebih menembus pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Kemudian yang ketiga ada AP oblique raise method. Di sini juga sama. Yang tadi PA sekarang AP berarti anterior posterior, dari depan ke belakang. Otomatis posisi pasiennya supine karena HP. MSP-nya sama 53 derajat terhadap IR. Kemudian AML dia tegak lurus dengan meja. Juga sama. CR-nya sama. Apa namanya? Tegak lurus terhadap IR. CP-nya juga sama pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Nah, di sini misalnya kita menginginkan periksanya itu yang sisi kanan. Berarti, nah ini dia pasiennya oblikan ke kiri. CP-nya pada kuadran bawah lateral orbita yang diperiksa. Kita ingin periksa yang kiri. Oke, nggak lurus, kita periksa yang kiri. Nah, ini kiri. Dioblikan 5 MSP-nya di sini untuk sudut 53 derajat terhadap IR. Oblikan ke kanan, putar ke kanan. Oke, di ini. Nah, ini CP-nya di sini. Ingat AML akan show metal line. Oke. Itu tegak lurus. Nah, kemudian yang keempat di sini ada proyeksi Pareto orbital, oblique proyeksi, the Hawk method. Nah, untuk pemeriksaan ini dia rongga matanya yang diperiksa kita posisikan berada di tengah-tengah kaset. Nah, ini untuk mempermudah pemeriksaan. Posisi pasiennya semi prone atau prone. Posisi objeknya IOML, infraorbital metal line. Nah, tegak lurus kaset IR. MSP-nya 20 derajat terhadap IR, tidak ada pergerakan dan rotasi. Nah, ini tidak MSP-nya dia untuk sudut 20 derajat terhadap IR. Oke, ini ya 20 derajat. CR-nya dia 7 derajat ke kaudat ke bawah. Nah, CP-nya pusatkan ke arah orbita yang dekat dengan kaset. Oke, dia pusatkan ke arah orbita yang dekat dengan kaset. Ini juga sama di sini pasiennya dia tengkurap sama dengan yang PA oblique raise method tadi ya. Misalnya kita pengen yang kanan, nah kita oblikkan sehingga membentuk sudut 20 derajat MSP terhadap kaset. CP-nya pusatkan ke arah orbita yang dekat dengan kaset. Kemudian yang terakhir, proyeksi yang kelima di sini ada PA aksial proyeksi, Bertel method. Nah, di sini pasiennya erect, oke, berdiri ya. Jadi PA aksial kasetnya juga sama di depan, PA aksial. Di sini posisi objeknya IOML, infraorbital metal line. Nah, dia apa namanya? Tegak lurus dengan klik. Oke, atau body stand. Oke. CR-nya 20 derajat sampai 25 derajat ke sepalat. Nah, CP-nya di sini sendiri adalah 3 inci inferior optical occipital. 3 inci inferior occipital dia keluar melalui nascent atau menuju nascent. Occipital di sini. Oke. Itu kurang lebih dia 3 inci itu jauh, dia agak ke bawah. Oke, dia menembus keluar menuju nascent. Oke, occipital 3 inci. Oke,
rasinya menyudut 7 derajat ke kaudah. Itu yang dapat saya sampaikan tentang teknik pemeriksaan orbita. Untuk pemeriksaan dari pemeriksaan lanjutnya nanti saya akan lanjutkan di video berikutnya.